Ziarah kubur boleh di mana, boleh kapan saja. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Tapi kalau ada keyakinan, nah ini ya, yang menjadi garis bawah. Kalau ada keyakinan bahwa ziarah kubur sebelum bulan suci Ramadan itu lebih utama daripada ziarah kubur di luar itu, maka ini yang keliru. Tapi kalau mau ziarah kubur, misalnya dia memang rutin, ya misalnya setiap minggu dia misalnya dia ziarah kubur, atau mungkin setiap hari dia lewat kuburan, dia mendoakan orang-orang yang ada di kuburan situ. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk ziarah kubur. Tapi ingat ya, ziarah kubur dalam rangka untuk mengingatkan kita dan mendoakan orang yang ada di kuburan, bukan minta-minta kepada orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi adalah membuat acara kirim doa. Nah, ini juga salah satu hal yang keliru jamaah sekalian. Kita memanjatkan doa kepada Allah bagi para mayit, bagi orang-orang yang sudah meninggal juga kapan saja dan boleh di mana saja. Bukan justru menjelang bulan puasa baru didoakan. Justru mereka butuh doa kita itu setiap hari, setiap saat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, tidak disebut anak yang soleh, tidak disebut sebagai anak yang baik apabila orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian dia lalai mendoakan orang tuanya selepas sholat wajib, sholat 5 waktu, dan dia termasuk anak yang durhaka itu. Makanya kalau setiap sholat wajib sebelum salam jamaah sekalian, doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian, bukan tunggu bulan puasa baru ziarah kubur atau mengirim doa. Kirim doa setiap hari jamaah sekalian. Setiap sholat kita kirim doa kepada keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara ritual-ritual yang diyakini oleh sebahagian kaum muslimin bahwa ketika hendak masuk bulan puasa, hendaknya dia harus mandi besar, atau biasa disebut dengan ritual, kalau orang Jawa ya, disebut dengan padusan, mandi besar sebelum masuk bulan puasa. Nah, ini juga merupakan kekeliruan. Nabi kita Muhammad SAW berapa kali dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak pernah punya ritual sebelum masuk bulan suci Ramadan mandi besar. Karena mandi besar itu jamaah sekalian, kenapa seseorang harus mandi besar? Pertama, karena junub. Kalau tidak junub, ya tidak mandi besar. Yang kedua, ketika hari Jumat, nah itu saja. Atau mungkin ada saudara kita yang mu'allaf, ya dimandikan. Tapi tidak ada ritual di dalam Islam itu mandi besar menjelang bulan Ramadan nanti. Maka ini perlu diluruskan jemaah sekalian. Dan ini merupakan satu kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan daripada aturan-aturan agama Islam. Bagaimana mungkin Ramadan disebut dengan perbuatan yang justru dengan datangnya bulan suci Ramadan itu jamaah sekalian, Allah mendatangkan ampunan, maghfirah. Bagaimana ketika seseorang mau masuk bulan suci Ramadan malah melanggar dari perintah-perintah Allah yang mendatangkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pentingnya kita belajar. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, ada juga tradisi diantaranya adalah meminta maaf sebelum bulan suci Ramadan. Ya, ini juga keliru jamaah. Yang berdasarkan dari hadis Nabi SAW bahwa ketika Nabi SAW naik di atas mimbar, ya, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau mengucapkan amin itu 3 kali. Ketika Rasulullah ditanya seperti itu, beliau mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya, siapa yang masuk bulan Ramadan dia tidak minta maaf kepada orang tuanya, dia sangat rugi. Kemudian yang kedua, ya, barang siapa yang tidak meminta maaf terlebih dahulu antara suami dan istri, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketika masuk bulan puasa dia tidak meminta maaf antara suami dan istri.
maka Rasul mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk kepada bulan suci Ramadan tapi dia masih punya salah dengan orang-orang yang di sekitarnya, tetangganya, sahabatnya, maka puasanya termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Akan tetapi jemaah sekalian, di mana letak keanehannya? Letak keanehannya adalah ketika hadis ini dicari di semua buku-buku hadis, tidak ada hadis ini. Ya, tidak ada hadis ini, mau di Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Ternyata hadis ini adalah hadis buatan orang Indonesia. Ya, tidak ada hadis ini jemaah sekalian. Di awalnya betul. Potongan hadis yang pertama itu di awal betul. Ketika Rasulullah akan naik ke atas mimbar, maka Rasulullah SAW mengatakan amin 3 kali. Ini benar, hadisnya ada. Tapi isi daripada hadis di dalamnya itu yang keliru. Apa hadis yang sebenarnya? Hadis yang sebenarnya adalah ketika Rasulullah SAW hendak naik ke atas mimbar, kemudian Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya setelah Rasulullah turun dari mimbar, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau melakukan perbuatan seperti tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, tadi itu datang malaikat Jibril. Nah, sampai sini sama ya, sama. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, roghima anfu rajulin, sangat rugi, sangat sia-sia orang yang masuk kepadanya bulan suci Ramadan, tapi ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya belum diampuni. Ini yang benar. Kemudian aku mengatakan amin, kata Rasulullah. Yang kedua, sangat rugi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak menyebabkannya masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, sangatlah rugi orang-orang yang disebutkan namaku di hadapannya kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi. Kemudian beliau mengatakan amin. Nah, ini yang benar. Ya, kalau yang tadi yang pertama itu rugi orang yang masuk kepadanya bulan suci Ramadan belum minta maaf kepada orang tuanya. Rugi orang yang masuk kepadanya bulan suci Ramadan belum maaf kepada antara suami dan istrinya. Ini keliru. Ya, maka jamaah sekalian, inilah pentingnya kita memahami daripada agama ini. Jangan sampai kita termakan oleh syubhat-syubhat sehingga kita melakukan amalan-amalan yang pada dasarnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi kita menyarankan perbuatan lain, kita melakukan perkara yang lain. Kemudian kekeliruan yang keempat, jamaah sekalian. Di antara kekeliruan yang keempat adalah menetapkan awal bulan suci Ramadan dengan hisab. Bukan berarti hisab itu tidak boleh, jamaah sekalian. Hisab itu boleh. Nabi SAW justru malah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa matahari, bulan itu adalah sebagai tolak ukur antara pergantian hari, ya, perpindahan malam ke siang, siang ke malam, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan satu Ramadan atau menetapkan puasa itu dengan hisab. Rasulullah menganjurkan kita untuk ru'yah, melihat bulan. Makanya kata Rasulullah, fa in ghumma alaihim, kalau misalnya kalian sudah menghitung ini kan, menghitung bahwasanya besok ini tanggal 1. Fa in ghumma alaihim, tapi kalau pada saat itu kalian terhalang melihat bulan, maka sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak menjadikan hisab itu sebagai patokan awal bulan. Ya, tapi yang menjadi patokan adalah melihat bulan. Maka jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsab asyahru hadha wa hadha. Sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf. Kami tidak memakai tidak memakai hisab. Ya.
Bulan-bulan itu seperti ini kata Rasulullah SAW memberikan isyarat antara 29 dan 30 hari. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Baziyah mengatakan bahwasanya yang menetapkan awal Ramadan dengan hisab adalah mazhab batili, mazhab yang batil dalam syariat ini. Ya, Rasulullah SAW telah melarang di dalam mendalami daripada ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan. Rasulullah melarang ya kaum muslimin belajar tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan. Karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan atau zon dan bukanlah ilmu yang pasti. Itu kata beliau. Maka jemaah sekalian, coba kita perhatikan di negara kita ini banyak sekali yang namanya perselisihan. Ada orang yang menetapkan 3 hari sebelum pemerintah berpuasa. Ya macam-macam ya, banyak sekali aliran-aliran ya. Banyak sekali aliran-aliran. Dan anehnya hampir setiap Ramadan kejadian itu terus terjadi. Ya, terus terjadi. Bahkan ada orang yang menentukan awal bulan dari pasang surut air laut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita itu melihat awal bulan dengan melihat bulan, bukan melihat pasang surut air laut. Maka ini merupakan salah satu kekeliruan. Kemudian yang kelima, jalasan. Ada di antara orang-orang yang mendahului berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Nah, ini juga merupakan kekeliruan karena ada dalam sebuah hadis yang menyebutkan larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian yang keenam, di antara yang menjadi kekeliruan banyak orang adalah mereka berpuasa tapi banyak melakukan perkara yang sia-sia, banyak melakukan tidur yang tidak bermanfaat. Meskipun tidur itu jemaah sekalian boleh dan mubah, apalagi kalau misalnya kita niatkan istirahat kita itu untuk agar lebih bersemangat di dalam ibadah. Artinya kita atur waktu kita dalam tidur itu. Misalnya setelah pulang tarawih kita atur waktu tidur kita, jam 10 sudah tidur, nanti bangun jam 4 misalnya untuk sahur, kemudian mengaji, kemudian sholat sunnah lagi misalnya, kemudian nanti siang habis subuh ya mengaji lagi ya, atau melakukan amalan-amalan yang lainnya, zikir dan lain sebagainya. Nanti siang dulu baru misalnya tidur 1 jam misalnya, atau 30 menit misalnya, cukup ya. Setelah itu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan berarti orang yang puasa itu kemudian dari mulai pagi tidur sampai sore misalnya. Ini keliru jemaah sekalian. Ada sebuah hadis yang sangat dhaif ya. Ada yang biasa menyebutkan naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini keliru, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Kemudian yang ketujuh jemaah sekalian, banyak di antara orang-orang yang keliru, mereka berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu ya. Dianggap bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya berpuasa ya, dia ikut puasa tapi dia tidak sholat misalnya. Maka jemaah sekalian, banyak di antara pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana orang yang puasa tapi dia tidak sholat? Bagaimana status puasanya? Para ulama seperti Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa orang-orang yang puasa tapi tidak sholat 5 waktu, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi jangan remehkan sholat jemaah sekalian. Kata Rasulullah, bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir itu ya sholat. Mereka tidak sholat, kita orang muslim sholat. Kalau sedekah, mereka juga bersedekah jemaah sekalian ya. Puasa, mereka juga puasa, cuma puasanya tidak sama kayak kita ya. Ada orang yang di agama lain puasa itu puasanya hanya sekedar puasa tidak makan daging ya, ada yang kayak gitu, tapi mereka puasa ya. Tapi sholat, mereka tidak sholat. Satu-satunya agama yang dalam syariatnya sholat, ada sholat ya ada Islam ya. Itu kekeliruan yang ketujuh jemaah sekalian. Kemudian yang kedelapan, ini yang sering dan masih ada di Indonesia dan terus menerus. Yang kedelapan yaitu pensyariatan imsak
10 sampai 15 menit sebelum azan. Ini keliru jemaah sekalian. Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita berpuasa itu dari mulai terbit fajar, bukan dari mulai imsak. Jadi sebenarnya orang berhenti makan itu ketika azan subuh, bukan ketika 10 atau tarhim ya, tarhim 5 menit sebelum azan. Sebenarnya itu masih boleh kita makan itu. Karena kata Nabi SAW, kulu washrobu wala yahidannakumus sati'. Fakulu washrobu hatta ya'taridu lakumul ahmar. Makan dan minumlah kalian, janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah yang melintang. Maksudnya fajar sodik. Fajar sodik itu kapan jemaah sekalian? Fajar sodik itu ketika azan subuh. Makanya pada zaman dahulu jemaah sekalian, ada di antara orang-orang yang bertugas membangunkan orang yang sahur. Tapi bukan kayak sekarang, pakai mic ya, sahur, bukan. Atau pakai macam-macam ya. Itu salah juga itu. Dulu orang-orang membangunkan orang yang tidur untuk sahur itu adalah dengan azan. Makanya azan itu ada 2 kali. Azan sebelum subuh, ya, artinya orang-orang yang tidur itu bangun untuk makan sahur, ya. Kemudian yang kedua adalah azan ketika masuk waktu sholat subuh. Ya, makanya Rasulullah itu mempunyai 2 muazin. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibnu Maktum ya. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau mendengar azannya Bilal, maka makanlah, makan tuh. Tapi kalau engkau mendengar azan Ibnu Umi Maktum ini, ya, dia adalah orang yang buta. Dia tidak akan azan kalau tidak disuruh. Ya. Dan ini yang tidak kita amalkan ini. Ya, seharusnya coba kita amalkan ini. Karena kadang-kadang jemaah sekalian, kalau ketong misalnya terlambat bangun subuh ya, telinga kita mendengar suara azan, kita langsung tacigi. Ya, kaget. Ya. Memang itu adalah azan, itu panggilan untuk melakukan ibadah. Ya, maka jemaah sekalian, ya, sangat keliru ketika orang-orang menahan diri dari makan dan minum 10 atau 15 menit sebelum subuh. Ya, masih boleh itu jemaah sekalian. Dalam hadis dari Anas dan Zaid bin Sabit bahwasanya beliau pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian beliau SAW berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas berkata, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur? Kemudian Zaid berkata, sekitar bacaan 60 ayat. Maka jemaah sekalian, sahur yang paling bagus itu adalah sahur di waktu akhir, bukan di waktu awal ya, di waktu akhir. Jadi kata Rasulullah, ya, waktunya ketika seseorang itu membaca 50 ayat, ya sekitar 30 menit lah, atau 15 menit sebelum subuh. Nah, ini waktu yang paling afdol. Ada di antara orang-orang yang mendahulukan sahur, habis pulang taraweh, habis tadarus, ya, makan sahur, misalnya jam 11, jam 12, kemudian dia tidur. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini tidurnya nanti kebablasan. Ya, tidak dapat sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Atau mungkin meskipun bangun, tapi bangun susah jamaah sekalian. Bangun susah. Kemudian jamaah sekalian yang ke-9, ada di antara orang-orang yang keliru ketika menganggap bulan puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Padahal Nabi kita mengatakan banyak di antara orang-orang yang puasa menahan lapar dan minum, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ternyata orang-orang yang berpuasa itu juga matanya harus berpuasa, mulutnya harus berpuasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mulut berpuasa dari berkata-kata kotor, menggunjing, ya, kemudian menghardik, ya, ucapan-ucapan kotor, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Ya, ini juga harus diperhatikan jemaah sekalian.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan lapar dan haus. Dan betapa banyak orang-orang yang salat di malam hari, salat tarawih maksudnya, dia tidak mendapatkan pahala salat tarawih melainkan hanya begadang saja. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan dua perkara. Yang pertama, puasa yang hanya sekedar menahan makan dan minum. Kemudian sholat tarawih yang hanya sekedar begadang saja, lelah saja. Apa penyebabnya jamaah sekalian? Yang pertama tadi, orang puasa hanya sekedar menahan lapar dan minum itu karena dia tidak bisa menjaga mulut, ya. Dia tidak bisa menjaga emosionalnya, dia tidak bisa menjaga emosi, ya. Maka puasa menjadi pengkang bagi jiwa kita agar kita menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, betapa banyak orang yang melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholat tarawihnya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin sholat tarawihnya tidak tumakninah. Dan hadis ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi pada saat ini, ya, di akhir zaman ini, banyak di antara orang-orang yang sholat tarawih itu, ya, seperti orang yang balap, ya, baku kejar-kejar. Sholat tarawih 23 rakaat hanya 5 menit, Masya Allah. Itu sholat atau balapan itu? Iya. Sholat 23 rakaat jamaah, bayangkan 23 rakaat cuma 5 menit. Bagaimana gerakan sholatnya itu? Sedangkan kita saja sholat 8 rakaat lebih 30 menit, bahkan hampir 1 jam kalau imamnya baca panjang. Bagaimana ceritanya itu? Ya, tidak tumaknina, tidak memperhatikan bacaan-bacaannya, ya. Maka kata Rasulullah, ya, benar bahwa ada orang yang sholat tarawih tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Kemudian yang ke-10, ada di antara orang-orang yang pergi atau bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai melaksanakan sholat tarawih. Ya, biasanya ada orang kayak gitu tuh, habis sholat tarawih, ya, tidak ikut witir bersama imam. Padahal jamaah sekalian, kalau sekiranya kita sholat bersama imam dari mulai tarawih sampai witir, kata Rasulullah, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamal lail. Barang siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir, artinya dari mulai sholat tarawih sampai sholat witir, maka dia akan dicatat oleh para malaikat itu sebagai orang-orang yang melakukan sholat semalam suntuk. Bayangkan jemaah sekalian, ketemu tidur tapi tetap dicatat sholat. Tapi orang yang keluar terlebih dahulu, ya, tidak ikut sama imam sholat witir, ya dia hanya dapat pahala sholat tarawih pada saat itu saja, tapi dia kehilangan pahala yang besar, yaitu sholat malam semalam suntuk, ya. Bagaimana kalau ceritanya dari mulai awal Ramadan jamaah sekalian sampai selesai katong sholat bersama imam, 30 hari katong dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang sholat malam semalam suntuk, dari mulai, ya, habis sholat isya sampai sholat subuh itu dalam keadaan sholat. Padahal kita tidak sholat kan, kita tidur, kita makan, ya. Nah itu bedanya. Makanya kita harus memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Jangan karena berpikir, nanti saya tidak ikut witir bersama imam karena nanti saya mau tambah di rumah sholat malam, atau nanti kalau bangun sahur saya mau sholat malam, ya. Berapa sholat malamnya? Berapa rakaat? Paling kuat cuma 4-8 rakaat saja. Sedangkan orang yang ikut bersama imam, dia akan dicatat sholat semalam suntuk. Rugi jemaah sekalian, ya. Lalu bagaimana kalau ada misalnya orang yang sholat bersama imam, nanti tengah malam lagi dia bangun mau sholat malam, boleh apa enggak? Ya boleh, sih, nggak apa-apa. Berarti itu malah lebih banyak lagi pahalanya. Nah seperti itu jamaah sekalian, ya. Ya, kita meninggalkan perkara yang kecil, ya, kehilangan perkara yang sangat besar. Kemudian yang ke-11 jamaah sekalian, ya, ini tadi sudah saya sebutkan, ya, mengawalkan makan sahur dan mengakhirkan buka puasa. Ya, banyak di antara orang-orang yang keliru,
ya di waktu sahur dia masih jam 1 misalnya, atau masih jam 2 dia sudah makan sahur, ya akhirnya dia terlambat sholat subuh. Atau mungkin ada di antara orang-orang yang mengakhirkan buka puasa, sudah masuk waktu tapi dia tahan dulu, tahan, saya masih khawatir ini, jangan-jangan ada kekhawatiran itu. Tidak boleh kayak begitu ya mas. Kapan sudah masuk waktu maghrib harus cepat buka puasa, tidak boleh menunda. Sabar dong, ini kayaknya masih terang ini, saya tidak yakin kalau sudah masuk waktu ya. Ini sudah merupakan kekeliruan. Kata Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul futr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Harus bersegera jemaah sekalian. Ketika sudah azan masuk waktu maghrib, cepat berbuka, ya seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya, kebanyakan di antara orang-orang tua melalaikan daripada pendidikan anak di bulan puasa. Anak-anak kita harus diajarkan puasa jemaah sekalian. Ya, misalnya ada anak-anak yang kecil yang usia 7 atau 8 tahun, kita ajari mereka puasa. Tidak bisa puasa full, ya puasa setengah dulu. Ya. Meskipun puasa setengah itu juga tidak sah, tapi kita kasih ajar dong supaya mereka terbiasa. Ya, supaya mereka, kita kasih penjelasan bahwa puasa itu menahan makan minum dari mulai subuh sampai maghrib nak, ya. Tapi karena kamu masih kecil, kamu nanti jam 12 boleh makan. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Tapi tidak mengapa karena kamu masih kecil. Artinya kasih pemahaman seperti itu, kasih pembelajaran untuk latihan. Ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka sudah rasa biasa. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari dari Ar-Rabi bin Muawis? Beliau mengatakan, kami berpuasa dan memerintahkan anak-anak kecil kami juga berpuasa. Kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Maka apabila mereka menangis karena lapar, kami berikan mainan-mainan itu kepada mereka sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini para orang-orang terdahulu, ya, para sahabat Nabi mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk berpuasa. Kemudian yang ke-13 jemaah sekalian, kekeliruan banyak kaum muslimin adalah mereka membayar zakat dengan uang, zakat fitrah dengan uang. Kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita itu membayar zakat dengan makanan pokok, makanan yang kita makan. Kalau kita makannya nasi, ya nasi asalnya jadi beras. Jadi kita berzakat pakai beras. Dan beras yang kita makan. Ya, beras yang kita makan. Jangan kita makan beras putri salju, ketong bayar fitrah pakai beras karung kuning. Wah, ini juga keliru. Ya, jadi apa yang kita makan, yang biasa kita makan, itulah yang menjadi zakat. Kalau di antara orang-orang di daerah tertentu misalnya, dia makanan pokoknya adalah sagu misalnya, ya dia berzakat menggunakan itu. Ada yang makanan pokoknya jagung, nah dia berzakat dengan itu. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kita itu membayar zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Ya, kalau mungkin ada orang yang makanan pokoknya uang, ya mungkin zakatnya fitrahnya pakai uang. Tidak ada orang yang zakat makan makanan pokok pakai uang koin misalnya digigit-gigit, kan tidak mungkin. Ya tidak ada orang yang makan uang. Ya, uangnya dibelikan beras, baru berasnya dimasak dimakan. Nah, itu baru betul. Yang ke-14 ya masalah, kelalaian orang-orang yang berpuasa untuk berdoa saat sahur dan saat berbuka puasa. Nah, ini yang teman-teman sekalian ya, pengurus-pengurus masjid, kalau lagi jadian makanan buka puasa, jangan ngamanin makanan dulu. Ya, kasih pastel dulu nih supaya aman. Jangan, ya. Amanin dulu, ketong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagusnya jemaah sekalian, ketika kita berbuka puasa itu jangan terlalu banyak cerita. Tapi banyak-banyak berdoa. Karena kenapa jemaah sekalian? Di waktu-waktu itu adalah waktu yang paling mustajab. Ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya innalillahi utaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka inda fitrihi, ketika dia berbuka puasa. Ya. Jadi ada di antara orang-orang yang dihapus catatan namanya dari orang-orang yang masuk dalam neraka. Ya. Ketika pada waktu sahur, maka kita minta kepada Allah, ya Allah bebaskan saya dari orang-orang yang dicatat oleh Engkau dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Pendek saja itu. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allah, atau misalnya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Atau ya lebih pendek, yang lebih gampang lagi mungkin kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak-banyak baca doa itu jemaah sekalian. Supaya apa? Supaya nama kita dihapus dari daftar nama-nama orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau sudah dihapus namanya di dalam daftar orang yang masuk neraka, kira-kira katong masuk di daftar orang-orang yang masuk di mana? Di sana hanya ada dua, ya, masuk surga, masuk neraka. Tidak ada di antaranya, tidak ada. Hanya ada surga dan neraka. Kalau sudah dihapus dari daftar orang yang masuk dalam neraka, berarti insya Allah ketong berharap bahwa ketong dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sahur. Begitu juga ketika sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, di langit yang pertama jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hina yaqulu sulusul lail, yaqul man yad'uni fastajib. Barang siapa yang meminta kepadaku pada malam ini, saya akan kabulkan. Wa man yas'alni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan beri. Wa man yastaghfirni faghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, pada waktu itu adalah waktu yang tersebarnya rahmat, banyak permintaan-permintaan yang diberi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, habis makan sahur, masih ada waktu nih, belum sholat subuh, jangan nonton TV, jangan pegang HP, angkat tangan. Ya, mungkin ada 10 menit sebelum azan, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau doa apa saja yang gitu. Katung ini kan punya masalah banyak ya, jemaah sekalian ya. Itu masalah itu waktu itu katung bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya miskin, saya tidak punya pekerjaan, saya sakit, saya ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mau sembuhkan kalau kau tidak minta disembuhkan? Bagaimana Allah mau melapangkan rezeki kalau engkau tidak minta kepada Allah supaya dilapangkan rezeki? Minta kepada Allah Subhanahu. Allah mengatakan dirinya bahwa akan mengabulkan orang-orang yang minta kepadanya di waktu sahur, akan mengabulkan apapun permintaannya, apapun jemaah, pasti dikabulkan. Cuma mungkin dikabulkannya mungkin tidak besok atau lusa, bisa jadi Allah tunda, bisa jadi Allah gantikan sesuatu yang lebih baik, ya, bisa jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi SAW, salah satun la turad da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa pasti diterima, pasti. Ini kata Nabi SAW. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, doanya makbul jemaah. Wasaim, yang kedua adalah orang yang sedang berpuasa. Jadi dalam bulan puasa itu, rentan dalam waktu bulan puasa itu Allah mengabulkan doa, dan terkhusus ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzolimi. Jadi jemaah sekalian, seperti itu ya jemaah sekalian. Di antara beberapa kekeliruan, mungkin masih banyak kekeliruan yang banyak orang, dan mungkin termasuk kita juga melakukan kekeliruan itu. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, agar kita memperbanyak ilmu dan pengetahuan, agar puasa kita tidak sia-sia, agar waktu yang 1 bulan yang Allah berikan ini
tidak lewat begitu saja. Sedangkan ada hajat-hajat kita yang belum ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada bulan suci Ramadan yang dimana Allah membukakan segala pintu kebaikan, disitulah kita menuangkan seluruh keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jemaah sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.